Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jupi PJ Aksen selaku peserta Latsar CPNS 2021 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang manajemen ASN dan pelayan publik. Materi ini diberikan tugas oleh fasilitator saya, yaitu Ibu Nora Ekaliana Hanafi. Baik, langsung saja. Manajemen ASN itu lebih menekankan pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan akan tersedianya sumber daya manusia ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Di mana kedudukan ASN adalah sebagai unsur aparatur negara yang menjadi kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan ataupun partai politik. Nah, sedangkan peran ASN adalah sebagai perencana, sebagai pelaksana, serta sebagai pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan pelayanan publik. Dalam hal ini, untuk menjalankan perannya dengan baik, maka aparatur sipil negara berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, sebagai pelayan publik, dan tentunya sebagai perekat serta pemersatu bangsa negara Republik Indonesia. Selanjutnya, ada hak-hak dan kewajiban aparatur sipil negara. Seperti yang kita tahu, ASN itu ada dua jenis. Yang pertama ada PNS dan ada P3K. Di mana PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, hak cuti dan hak jaminan pensiun, serta jaminan hari tua, hak atas perlindungan dan hak pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K hanya berhak memperoleh gaji, tunjangan, hak cuti, hak atas perlindungan, dan hak pengembangan kompetensi saja. Nah, selain daripada itu juga, ASN mempunyai kewajiban. Yang pertama, harus setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. Kemudian, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta tentunya kita harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya ada kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara. Yang pertama, kita harus melayani dengan sikap hormat, sikap sopan, dan tanpa ada tekanan. Kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita harus menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Kita harus menggunakan kekayaan dan badan milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Memegang teguh nilai dasar ASN adalah kunci utama untuk menjaga reputasi integritas aparatur sipil negara. Selanjutnya kita masuk ke sistem merit. Nah, sistem merit ini sendiri adalah suatu kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang. Adapun ruang lingkup manajemen PNS dan P3K meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat, pengadaan jabatan pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Sedangkan
P3K bedanya tidak ada pola karir, pengembangan karir, promosi, mutasi, serta jaminan hari tua dan pensiun. Selanjutnya, ada mekanisme dalam pengembangan pengelolaan aparatur sipil negara. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan pegawai negeri sipil. Tentunya dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, setelah kita mendengarkan apa itu manajemen ASN, konsep dan lain sebagainya, saya sendiri sebagai calon pegawai negeri sipil telah merasakan secara langsung tahap demi tahap dan penerapan manajemen ASN, di mana sejak awal pembukaan CPNS tahun 2019 kemarin, mulai dengan pembukaan CPNS hingga saat ini, kami sangat menikmati proses demi proses dari administrasi, kualifikasi, kompetensi, dan tahapan-tahapan tes lainnya. Tentunya ini adalah wujud dari manajemen ASN. Baik, selanjutnya kita memasuki materi, yaitu pelayan publik. Apa sih pelayanan publik itu? Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat ataupun organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditentukan dan ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Ada juga prinsip pelayan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan yang prima adalah sebagai berikut. Kita harus partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien tentunya, yang aksesibilitas, akuntabel, dan tentunya berkeadilan. Sebagai seorang ASN, kita perlu memahami berbagai hal fundamental pelayanan publik, di mana pelayanan publik merupakan hak masyarakat dan juga sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik juga diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik juga diselenggarakan dengan tujuan mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Fungsi dari pelayanan publik sendiri adalah untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Budaya birokrasi yang melayani masyarakat dapat dioperasionalkan dengan cara kita harus memiliki kode etik, menjadikan prinsip pelayanan sebagai suatu kebanggaan, memiliki SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan, memiliki etika yang profesionalitas sebagai seorang birokrasi. Selanjutnya, etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, yang artinya memberi norma bagi perilaku norma manusia, dan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh aparatur sipil negara terhadap penggunaan jasa pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan kita, cara berpakaian kita, cara berbicara, dan cara mendengarkan, serta yang terakhir adalah cara kita menyampaikan dan bertanya. Beberapa praktik etiket dalam pelayanan yaitu etiket dalam menyampaikan salam, dalam menjabat tangan, menerima tamu, atau bertamu, ataupun menerima tamu. Dan yang terakhir, kita menangani keluhan pelanggan. Sebagai contoh, selama kurang lebih 3 bulan ini saya belajar
bekerja di instansi saya. Saya menerapkan kode etik dan berperilaku sopan dan santun terhadap atasan dan rekan kerja, rekan-rekan yang lain di lingkungan instansi. Saya menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, mari teman-teman, kita harus memahami betul-betul apa itu pelayan publik. Oke, baik teman-teman, selesai sudah ringkasan materi dari manajemen ASN dan pelayan publik. Ini adalah salah satu tugas yang diberikan oleh fasilitator saya, yaitu Ibu Nora Ekaliana Hanafi. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.